Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil PBL kami, yaitu terkait kajian kritis teori agensi dalam memprediksi financial statement fraud. Next slide. Baik, di sini anggota kelompok 8 yaitu ada Brigita Finka Kristanti dengan NPM ujung 012, Dani Christian dengan NPM ujung 010, dan saya sendiri Elsa Bidesya Suti dengan NPM ujung 034. Next slide. Baik, untuk pendahuluan akan dipaparkan oleh Dani Christian. Kepada Dani Christian dipersilakan. Terima kasih moderator ya, izin menyampaikan presentasi ya. Yang pertama adalah motivasi dan fenomena. Yang kita tahu bahwa kecurangan ini merupakan banyak hal yang banyak dibicarakan dan sering terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa kecurangan atau fraud ini merupakan perbuatan kecurangan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi, kelompok maupun uh, yang merugikan yang sifatnya merugikan pihak lain, perusahaan maupun negara. Eh, kita dari Association of Certified Fraud Examination 2019 itu mengklasifikasikan kecurangan akuntansi itu dalam 3 kategori. Yang pertama adalah financial statement fraud atau kecurangan pada laporan keuangan, kemudian adalah penyalahgunaan aset, dan ketiga adalah korupsi. Berdasarkan hasil survei dari ACFE pada tahun 2019, tindakan fraud yang paling banyak terjadi adalah korupsi dengan persentase 64,4% dengan kerugian 373 miliar. Yang kemudian jenis fraud penyalahgunaan aset itu dengan persentase 28,9% dengan kerugian 257 miliar. Dan sedangkan yang terakhir kecurangan laporan keuangan itu sebesar 6,7% dengan kerugian 242 miliar. Kecurangan laporan keuangan ini menarik karena walaupun memang dia persentasenya hanya 6,7%, tapi dia memiliki kerugian yang tidak sebanding dengan persentasenya. Sehingga PBL ini tertarik ingin membahas terkait dengan uh, kecurangan pada laporan keuangan tersebut. Karena memang kecurangan laporan keuangan memiliki presentasi yang kecil terjadinya, namun tingkat kerugian yang dihasilkan sangatlah besar. Kemudian ini datanya. Oke, yang pertama adalah laporan keuangan ya. Tadi laporan keuangan itu merupakan suatu informasi yang memberikan yang akan diberikan kepada para stakeholders ya, yang berisi kondisi financial dan di dalamnya menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi ya. Kita tahu bahwa laporan keuangan itu bertujuan ya eh, untuk pengambilan keputusan bagi para stakeholders. Para pengguna informasi keuangan tersebut itu bukan hanya dari pihak manajemen, tetapi juga seluruh para stakeholders termasuk pemerintah juga ya. Jadi laporan keuangan itu sebagai sarana bagi perusahaan itu menyediakan informasi bagi para pengguna dan harus bebas dari salah saji yang disebabkan oleh error maupun oleh kecurangan atau fraud yang agar tidak menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan itu ingin menyampaikan kondisi perusahaan yang selalu baik dan keadaan terbaik. Kinerja perusahaan yang baik uh, dari berbagai pihak yang menggunakannya itu pasti akan senang ya. Jadi uh, laporan keuangan itu pada dasarnya itu menjadi tolak ukur bagi pilihan manajemen uh, yang akan berpengaruh pada reward yang akan didapatkannya. Artinya bahwa semakin baik kinerja manajemen, maka semakin besar reward yang akan diberikan oleh perusahaan bagi pihak manajemen. Sehingga pentingnya informasi dalam keuangan itu menjadi alasan bagi pihak manajemen untuk menampilkan laporan keuangan yang selalu dalam kondisi terbaik dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nama baik perusahaan, serta untuk mendapatkan bonus ya bagi pihak manajemen karena kinerjanya yang baik. Uh, Kemudian perusahaan juga dituntut untuk menjaga kegiatan operasional perusahaan agar tetap stabil dan berkembang sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan bagi pihak eksternal. Hal ini akan mendorong manajemen untuk melakukan segala cara agar mendapatkan tujuannya
apabila kondisi perusahaan sedang tidak baik. Salah satunya dengan cara melakukan fraud ya pada laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian adalah fenomena yang terjadi di Indonesia ya berupa kecurangan laporan keuangan itu sering terjadi ya. Salah satunya PT Waskita Karya yang mana PT Waskita Karya ini memanipulasi laporan keuangan ya dengan harusnya perusahaan itu mencatatkan rugi tapi dia mencatatkan laba. Kemudian fenomena lainnya itu adalah PT KAI yang sama seperti PT Waskita ya. Seharusnya dia mencatatkan rugi 63 miliar tapi dia meraup laba sebesar 6,9 miliar. Dari fenomena yang pernah terjadi tersebut, kecurangan laporan keuangan tersebut disebabkan karena ada perbedaan interest, yang mana yang tadi itu PT Waskita itu di sisi lain dia ingin initial public offering atau mendaftarkan eh, atau dia menjadi perusahaan terbuka ya, sehingga dia harus memperbaiki labanya demi tujuan tertentu. Sehingga adanya interest antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham yang seperti yang dijelaskan oleh teori Jensen and Making ya dalam teori agensi pada tahun 1976. Ya, masalah agensi ini timbul karena adanya permasalahan kepentingan antara para stakeholder dan manajer karena tidak bertemunya utility yang maksimal me- eh, sehingga adanya asimetris informasi ya tadi itu ya. Karena kita ketahui bahwa manajer tuh sebagai pengelola perusahaan tuh lebih baik mengetahui informasi mengenai perusahaan dibandingkan dengan para investor ya. Jadi asimetris informasi antara pihak manajemen dan pemilik atau para pemilik ini atau pemegang saham ini memberikan peluang dan kesempatan kepada manajer itu untuk bertindak opportunities untuk memperoleh eh, keuntungan ya, suatu keuntungan pribadi ya, suatu keuntungan pribadi dengan cara melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Hal ini memudahkan manajemen itu untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh para pemegang saham ya, yang akan mendorongnya adalah tindakan fraud. Karena karena pemegang saham ini tidak dapat mengawasi secara penuh eh, ketika man- ketika manajer menjalankan tugasnya dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat menimbulkan celah bagi manajemen untuk melakukan kecurangan. Kemudian ini kemudian selanjutnya penelitian terdahulu itu telah menemukan bahwa konsep agensi ini merupakan faktor umum dari banyak kasus kecurangan terutama dalam laporan keuangan. Sehingga project based learning ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan hubungan teori agensi dalam memprediksi tindakan fraud pada laporan keuangan melalui bukti empiris yang telah ada, serta memberikan rekomendasi agar meminimalisir resiko terjadi kecurangan pada laporan eh, keuangan suatu organisasi agar tidak terjadi lagi. Rumusan masalah di sini adalah sehingga rumusan masalah ini bagaimana peran dan hubungan intelijensi dalam menjelaskan dan memprediksi financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan teori. Untuk teori yang digunakan dalam PBL ini sendiri yaitu menggunakan teori agensi. Next slide. Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh James Mackling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih memperkerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Jika fungsi pemilik dan manajemen dipisah, maka akan menimbulkan konflik keagenan di antara pemilik dan manajemen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan manajemen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan pemilik, sehingga akan menimbulkan biaya keagenan atau agency cost. Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil oleh manajemen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan pemilik akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal. Nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan ini disebut
sebagai residual loss. Masalah keagenan ini muncul ketika prinsipal itu kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko, sedangkan pemilik menghindari risiko. Tetapi manajemen yang menanggung risiko dengan bayaran tertentu. Manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai potensi perusahaan, lingkungan kerja, dan informasi perusahaan secara menyeluruh. Berbeda dengan pemilik yang tidak mempunyai informasi yang cukup terkait dengan kinerja manajemen. Kondisi yang seperti ini akan berdampak pada adanya ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara pemilik dan agen. Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan istilah asimetri informasi. Next slide. Selanjutnya yaitu peran mendasar asimetri informasi. Salah satu tantangan terbesar bagi perusahaan adalah mengurangi asimetri informasi karena pemegang saham luar itu seringkali tidak menyadari bagaimana manajer beroperasi. Kehadiran asimetri informasi mengakibatkan masalah seleksi yang merugikan atau biasa disebut sebagai moral hazard. Pemilihan yang merugikan disebabkan oleh perilaku oportunistik pra-kontra, sedangkan moral hazard disebabkan oleh perilaku oportunistik pasca kontrak. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam semua kasus, pemilihan yang merugikan akibat asimetri informasi akan meningkatkan kemungkinan tindak kecurangan, karena tindak kecurangan ini sendiri sulit untuk dideteksi. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu mengenai moral hazard. Moral hazard adalah konsekuensi dari asimetri informasi dalam situasi pasca kontrak ketika agen membuat pilihan dan tidak menanggung biaya penuh atas tindakan mereka. Moral hazard terjadi ketika ketidaklengkapan informasi berasal dari tindakan dan perilaku yang tidak dapat diamati oleh agen setelah penandatanganan kontrak. Oleh karena itu, hal ini merupakan bentuk oportunisme pasca kontrak yang terjadi ketika tindakan yang ditetapkan tidak dapat dilihat. Asimetri informasi antara pemegang saham, pengendali, dan pemegang saham minoritas ini karena pemegang saham pengendali memiliki akses ke informasi pribadi melalui pencalonan manajer yang patuh atau keterlibatan mereka dalam manajemen. Situasi ini menimbulkan masalah menarik terkait alokasi sumber daya ekspos. Ketika pemegang saham minoritas itu menyediakan dananya, maka pemegang saham pengendali tersebut dapat melakukan penipuan dengan mengalihkan sumber daya perusahaan untuk digunakan sendiri. Kemudian mentransfer aset dan keuntungan dari perusahaan atau melakukan dana untuk proyek yang tidak menguntungkan. Masalah moral hazard ini sangat serius ketika pemegang saham pengendali memiliki hak kontrol yang jauh melebihi hak arus kas pemegang saham. Intensitas moral hazard, pemegang saham pengendali memberikan insentif bagi pemegang saham untuk melakukan kecurangan yang memungkinkan tidak terdeteksi akibat manipulasi laporan keuangan. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu terkait divergensi minat dan perilaku oportunistik. Menurut AICPE, kecurangan finansial merupakan perilaku yang tidak etis dan oportunistik, yang terkait erat dengan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang merupakan salah satu konsep utama dari teori keagenan. Tujuan dan kepentingan manajer dan pemegang saham yang berbeda mengakibatkan konflik keagenan. Selanjutnya, literatur teori keagenan ini menetapkan mekanisme yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham untuk mengurangi kerugian keagenan. Mekanisme ini termasuk skema insentif manajer yang memberikan penghargaan kepada manajer keuangan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Kemudian pemegang saham yang bersedia, misalnya untuk menawarkan saham
eksekutif senior dengan harga yang lebih murah, sehingga menyelaraskan kepentingan keuangan eksekutif dengan kepentingan pemegang saham. Dengan menghubungkan sebagian kompensasi eksekutif dengan harga saham, pemegang saham ini menghindari tindakan eksekutif yang mementingkan diri sendiri yang dapat merusak nilai perusahaan dan memberikan penghargaan pada maksimalisasi nilai perusahaan. Sayangnya, penipuan pelaporan keuangan baru-baru ini telah menunjukkan bahwa skema ini juga tidak dapat memberikan manajer insentif yang lebih besar untuk memanipulasi harga saham dan meningkatkan kekayaan mereka dengan biaya pemegang saham itu. Next slide. Kemudian perilaku mementingkan diri sendiri ini merupakan salah satu asumsi dari masalah keagenan dan telah dikembangkan berdasarkan rasionalitas perilaku manusia. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal ini tidak akan mempengaruhi hasil kontrak jika individu bukan pemaksimal utilitas. Sehingga penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa karena perilaku ekonomi memiliki rasionalitas yang terbatas dan tidak dapat mengantisipasi semua kemungkinan yang mungkin terjadi, setiap kontrak yang dinegosiasi sebelumnya harus memberikan keleluasaan dalam menggunakan aset. Lalu divergensi kepentingan juga dapat terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka dan hubungan dekat dengan manajer untuk melakukan tindakan curang dan mengambil keuntungan pribadi yang dapat dilakukan melalui cara-cara seperti menyalahgunakan aset, memperoleh pinjaman dengan persyaratan preferensial, dan mengurangi kepentingan pemegang saham minoritas dengan menerbitkan saham atau dividen. Next slide. Lalu selanjutnya yaitu ada biaya agensi. Ketika prinsipal mengetahui bahwa agen memiliki informasi tersembunyi yang memungkinkan berperilaku oportunistik, maka prinsipal menimbulkan biaya seperti perlindungan prakontrak atau pemantauan pasca kontraktual untuk mengurangi efek negatif yang terkait. Dan biaya keagenan ini terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama biaya pemantauan, lalu yang kedua biaya pengikatan, dan yang terakhir yaitu kerugian residual. Next slide. Untuk yang pertama yaitu biaya pemantauan. Prinsipal membayar biaya pemantauan yang mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan prinsipal untuk dapat memantau perilaku agen dan mengurangi asimetri informasi. Biaya pemantauan ini dapat mencakup biaya audit eksternal, penunjukan direktur independen, dan pengeluaran yang terkait dengan komite seperti komite audit dan kompensasi. Sebagian besar mekanisme ini cenderung untuk mengurangi perilaku buruk atau tindakan kecurangan. Kemudian Dewan Perusahaan bertanggung jawab untuk memantau kinerja manajerial sehingga mereka dapat memainkan peran penting dalam mencegah penipuan dan menghentikan penipuan lebih awal. Kemudian dalam menanggapi skandal pengungkapan keuangan seperti skandal yang terjadi di Enron dan WorldCom pada tahun 2000-an, Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX tahun 2002 ini berfokus pada efektivitas Dewan Perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penipuan laporan keuangan. Peraturan ini sendiri menekankan pada komite audit dan mengharuskan perusahaan untuk memiliki mayoritas direktur independen di dewan mereka. Namun, definisi yang diberikan oleh sebagian besar regulator tampaknya tidak efisien untuk menjamin independensi direksi. Dan CEO juga masih banyak mendominasi dewan. Next slide. Dalam biaya pemantauan, back slide dan. Nah, dalam biaya pemantauan, ketika asimetri informasi ini tumbuh, Dewan Direksi akan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam mengevaluasi keberhasilan manajer dalam memilih di antara investasi atau
merevisi gaji dan bonus tunai manajernya, sehingga perusahaan akan menggunakan kompensasi berbasis saham sebagai alternatif revisi gaji. Karena pemegang saham pada akhirnya akan menanggungkan biaya administrasi tetap untuk menerapkan rencana kompensasi berbasis saham yang canggih, dan biaya ini akan dapat dianggap sebagai biaya pemantauan. Nah, biaya pemantauan lain yang menjadi inti dari skandal baru-baru ini adalah audit. Kurangnya independensi yang terjadi dalam skandal tersebut biasanya disebabkan oleh biaya jasa non-audit yang tinggi sehingga mengurangi kemungkinan pendeteksian kecurangan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya atau ketidakefektifan pemantauan biaya ini dapat meningkatkan kemungkinan tindak kecurangan atau penipuan. Next slide. Selanjutnya yaitu biaya ikatan atau binding cost. Berbeda dengan monitoring cost, binding cost ini ditanggung oleh agen dan bertujuan untuk meyakinkan prinsipal bahwa agen bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Dalam beberapa kasus, biaya tersebut menguntungkan manajer yang mengeluarkan sumber daya untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan tertentu yang dimaksudkan untuk merugikan pemegang saham atau untuk memastikan bahwa pemegang saham akan diberikan kompensasi jika manajer mengambil tindakan tersebut. Agensi teori ini memberikan contoh banding cost seperti pengeluaran untuk audit internal dan mekanisme pengendalian internal. Pilihan perusahaan audit besar dengan reputasi internasional dan dengan asumsi kualitas audit yang tinggi juga dapat membantu manajer untuk memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan perusahaannya. Sehingga meskipun komite audit bertanggung jawab untuk menyewa perusahaan audit, banyak studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa keputusan ini dalam praktiknya masih didominasi oleh CEO, sehingga masih ada kemungkinan tindakan kecurangan yang terjadi di dalamnya. Next slide. Lalu yang terakhir yaitu kerugian residual. Beberapa perbedaan masih ada di antara keputusan manajer dan keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kerugian residual ini disebabkan oleh konflik kepentingan yang belum terselesaikan dan asimetri informasi antara manajer dan pemegang sahamnya. Namun sayangnya manajer yang tidak etis dapat terlibat dalam manipulasi dalam penipuan perusahaan dengan melakukan eksploitasi aset perusahaan dan mengambil alih pemegang saham. Mereka mungkin mengeluarkan laporan keuangan palsu untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Dan kerugian residual ini juga dapat mewakili kerugian yang dialami oleh pemegang saham baru di pasar saham karena harga saham yang terlalu mahal. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next slide. Baik, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada Project Based Learning ini, kami telah mengulas dan mengkaji penipuan perusahaan menggunakan kerangka teori agensi dan menunjukkan dua konsep agensi yang mendasari yang merupakan faktor umum dari banyaknya kasus penipuan sebelumnya seperti asimetri informasi dan perbedaan kepentingan. Konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham atau pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas muncul dari informasi atasan manajer atau pemegang saham pengendali dan perilaku mementingkan diri sendiri. Teori keagenan itu sendiri merupakan landasan dari pengembangan literatur tata kelola perusahaan yang berfokus pada mekanisme seperti pemantauan untuk mengurangi konflik keagenan dan menghindari penipuan perusahaan. Namun, dalam banyaknya kasus penipuan, mekanisme ini tidak efisien dan terkadang memberi manajer insentif yang lebih besar untuk melakukan tindak penipuan atau kecurangan seperti dalam kasus kompensasi berbasis kinerja eksekutif. Demikian presentasi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.